Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Niketut Anggi Sugiyarti, kelas 2F dengan NIM 151422136, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini, saya akan memaparkan jawaban mengenai ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pertanyaan yang pertama, sebagai seorang mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, mengapa perlu mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan? Dan apa manfaat mempelajari mata kuliah tersebut? Sebagai seorang mahasiswa PGSD, mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan memiliki manfaat yang sangat penting dalam mempersiapkan diri sebagai seorang guru yang kompeten dan profesional. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami perkembangan anak. Dengan memahami perkembangan anak secara mendalam, seorang guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak dan membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Yang kedua, mengetahui strategi pembelajaran yang efektif. Psikologi pendidikan juga membahas tentang strategi pembelajaran yang efektif. Seorang guru yang memahami strategi pembelajaran yang efektif akan mampu memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik dan efektif bagi siswa. Yang ketiga, membantu memahami perbedaan individual. Psikologi pendidikan membahas tentang perbedaan individual siswa seperti perbedaan dalam kemampuan, minat, dan gaya belajar. Yang keempat, meningkatkan keterampilan interpersonal. Seorang guru yang memahami konsep-konsep psikologi sosial akan dapat membangun hubungan yang positif dengan siswa, mengelola kelas, dan mengatasi konflik yang muncul di kelas. Yang kelima, memahami masalah pendidikan dan memberikan solusi yang tepat. Dalam keseluruhan, mempelajari psikologi pendidikan sangat penting bagi seorang mahasiswa PGSD karena akan membantu mereka menjadi guru yang kompeten dan profesional, dan dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang efektif bagi siswa mereka. Soal yang kedua yaitu mengenai teori belajar dan alasan mengapa memilih teori tersebut serta dihubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Saya lebih memilih teori belajar konstruktivisme sebagai teori belajar yang paling relevan untuk dihubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Konstruktivisme adalah teori belajar yang mengajarkan bahwa siswa membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi pada pengalaman tersebut. Alasan saya memilih konstruktivisme adalah karena proses pembelajaran yang di sekolah harus melibatkan siswa secara aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Konstruktivisme memperkuat pemikiran bahwa siswa bukan hanya sekedar menerima informasi dari guru atau buku teks, melainkan mereka harus mampu menciptakan pengetahuan dan pemahaman sendiri melalui diskusi, eksperimen, dan refleksi. Dalam konteks pembelajaran di sekolah, konstruktivisme dapat diterapkan dengan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar, seperti dengan melakukan diskusi kelompok, membuat proyek atau presentasi, atau melakukan eksperimen di laboratorium. Dalam proses ini, siswa membangun pemahaman mereka sendiri dari materi yang dipelajari dan guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih baik. Dalam kesimpulannya, teori belajar konstruktivisme sangat relevan dengan proses pembelajaran di sekolah, karena menekankan pada pentingnya siswa membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia, serta memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan di dunia nyata. Dalam konteks pembelajaran modern, guru diharapkan untuk menjadi fasilitator dan tidak hanya menyampaikan informasi, dan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan belajar mereka. Soal yang ketiga, setiap siswa memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda. Jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa tersebut. Sebagai seorang pendidik, peran guru sangat penting dalam menghadapi perbedaan gaya belajar dan berpikir siswa. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru untuk menghadapi perbedaan siswa tersebut. Yang pertama, mengenali gaya belajar siswa.
Ada beberapa gaya belajar yang umumnya dikenal seperti visual, auditory, kinestetik, dan lain-lain. Dengan mengenali gaya belajar siswa, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dan pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menggunakan berbagai metode pengajaran. Guru harus menguasai berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Nah, misalnya, guru dapat menggunakan metode diskusi, simulasi, eksperimen, dan sebagainya. Dengan menggunakan berbagai metode tersebut, siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dapat terlayani dengan baik. Yang ketiga, menjaga keterlibatan siswa. Salah satu cara untuk menjaga keterlibatan siswa adalah dengan membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan materi pelajaran yang relevan dan bermanfaat bagi siswa. Yang keempat, mendorong kemandirian siswa. Dengan mendorong kemandirian siswa, siswa akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Dalam hal ini akan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam belajar. Nah, dengan menjalankan peran tersebut, guru akan menghadapi perbedaan gaya belajar dan berpikir siswa dengan baik dan menjalankan tugasnya sebagai pendidik dengan baik pula. Soal yang keempat, beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi belajar siswa SD yang rendah. Apa yang menyebabkan dan upaya apa yang harus dilakukan agar motivasi belajar siswa akan meningkat? Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa sekolah dasar antara lain yang pertama, lingkungan belajar. Lingkungan yang tidak nyaman, kurang kondusif, atau tidak mendukung dapat membuat siswa tidak termotivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu metode. Metode pembelajaran yang tidak menarik, kurang interaktif, atau tidak sesuai dengan gaya belajar siswa juga dapat membuat siswa kehilangan motivasi. Yang ketiga yaitu faktor internal. Beberapa siswa mungkin mengalami kecemasan, depresi, atau masalah kesehatan mental yang dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk belajar. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SD, beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, dan mendukung dengan menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Lalu, menerapkan metode pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Memberikan feedback positif dan mengakui prestasi siswa untuk memperkuat motivasi mereka. Mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan belajar yang melibatkan kolaborasi, eksplorasi, dan kreativitas, serta menyediakan bimbingan konseling dan dukungan psikologis bagi siswa yang mengalami masalah emosional atau kesehatan mental. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan memperbaiki prestasi akademik mereka. Demikian pemaparan jawaban yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.